Asyuti. Syekh Al-Albani menjuluki Imam Asyuti sebagai raja atau orang yang banyak ngomong tetapi tidak pernah beramal. Di dalam kesempatan yang lain, beliau mengomentari betapa mengherankannya Asyuti bagaimana ia bisa menjadi orang yang tidak punya malu dalam menghinakan kitabnya Al-Jami' Shaghir dengan hadis-hadis macam ini. Yang kedua, cacian terhadap Al-Imam Mudzahabi. Al-Albani berkata, lalu mengapa dia Al-Imam Mudzahabi harus mencocoki pendapat Al-Imam Hakim dalam mensahihkan hadis ini? Dan banyak sekali hal-hal seperti ini yang muncul darinya karena kurangnya penelitian dan kejeliannya. Dalam riwayat lain juga dikatakan, maka penuhkanlah puncak kerancuan Adz-Dzahabi, niscaya engkau akan bersemangat atas ilmu yang sahih dan selamat dari mengikuti laki-laki yang tidak jelas ini. Itulah komentar Syekh Al-Albani atas Imam Adz-Dzahabi. Tiga, cacian beliau kepada Al-Imam Hakim, Al-Mundhiri dan Al-Imam Mudzahabi. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis yang sahih sanadnya, diakui oleh Al-Imam Mudzahabi dan juga oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib. Tahu apa yang dikatakan oleh Al-Albani? Ia mengatakan itu semua karena kelalaian mereka dalam mentahqiq dan pasrah begitu saja untuk mengikuti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 4, cacian beliau kepada Al-Imam Hakim. Al-Albani mengatakan, oleh karena itu Al-Hakim benar-benar telah melakukan kesalahan yang sangat menjijikan. Dalam kesempatan yang lain, Al-Albani mengatakan inilah bagian dari kerancuan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. 5, cacian beliau kepada Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Albani mengatakan, oleh karena itu Ibnul Jauzi telah berbuat buruk dengan menempatkan hadisnya dalam kitab Al-Mawdu'at. Dia benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini saya ingin membantah pernyataan atau tuduhan yang disampaikan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah terhadap Syekh Al-Albani. Ya, dia berkata, oh ini orang berani sekali mencela para imam-imam itu. Ya, lalu dia membawa video-video tadi, ya ringkasan ini loh celaan Al-Albani terhadap Imam As-Suyuti, Adz-Dzahabi, Al-Hakim dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Ustadz Ajir Ubaidillah dia tidak paham tentang ilmu hadis itu bagaimana. Ya, dia cuma hanya mengambil mencaplok saja, ya, mengutip ini, ini loh. Nah, lalu orang-orang yang mungkin orang awam yang nggak paham, wah ini berarti Al-Albani ini suka mencela, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi orang yang awam yang dia itu masih belajar, dia akan bertanya-tanya, apa benar Al-Albani seperti itu? Nah, mungkin orang lain penonton video itu akan bertanya, coba saya periksa lagi, ya. Tapi apakah cara berpikir orang awam itu saya akan memeriksa lagi? Ya, enggak seperti itu. Ya sudah, saya ikut aja, ikut arus, ya. Jadi akan saya luruskan, ya, dan plus saya bantah pernyataannya dia, ya. Pertama, apa itu jarah, apa itu ta'dil, ya. Dalam ilmu hadis, jarah dan ta'dil adalah dua konsep penting yang digunakan untuk menilai kredibilitas perawi riwayat hadis. Berikut penjelasannya. Jadi di dalam kitab Ahlul Hadis itu ada namanya ilmu jarah dan ta'dil. Ya, ilmu ini tidak diterapkan oleh ahlul sufiyah, ahlul perawi, hikayat-hikayat, cerita-cerita khurafat itu. Ya, seperti rantai emas ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena menurut mereka para syekh dan sayyid atau guru mereka itu tidak mungkin bersalah. Ya, ada semacam usmah. Saya tidak mau bahas tentang itu, nanti di video lain aja. Ya. Jadi saya fokuskan pada jarah dan ta'dil itu apa. Jarah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melukai atau mencela. Dalam konteks ilmu hadis, jarah adalah proses penilaian yang mengidentifikasi kelemahan atau cacat pada seseorang perawi, baik dari segi akhlak, kejujuran, keakuratan hafalan, atau keandalan lainnya. Contohnya, seorang perawi bisa dianggap lemah karena sering lupa, berbohong, atau memiliki sifat yang meragukan. Tujuan jarah adalah untuk memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan tidak berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Ya, jadi ilmu hadis ini tidak sembarangan, ya, karena mereka membawa riwayat dari Nabi, ya. Kemudian ta'dil. Apa itu ta'dil? Ta'dil berasal dari kata yang berarti keadilan atau membetulkan. Ini adalah proses penilaian yang menyatakan bahwa seorang perawi dapat dipercaya, thiqah, ya. Dipercaya itu berarti thiqah, ya. Memiliki integritas, akhlak baik, dan hafalan yang kuat.
perawi yang ditakdil dianggap layak untuk diterima riwayatnya. Menyamakan ilmu jarah dan takdil dengan ilmu celaan seperti yang dilakukan oleh si Ustadz Ajir, itu adalah kesalahpahaman bahwa ilmu jarah dan takdil adalah ilmu celaan muncul karena ketidakfahaman terhadap tujuan sebenarnya. Ilmu ini bukan untuk mencela, ya. Jadi tujuan utama jarah wa takdil itu bukan untuk mencela, ya, atau menjelekkan seseorang secara pribadi, melainkan untuk menjaga kemurnian dan keabsahan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kritik dalam jarah dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, bukan karena dendam atau motif pribadi. Misalnya, jika seorang perawi terbukti sering berbohong, maka ini dicatat untuk melindungi kebenaran hadis, bukan untuk menyerang karakternya. Misalnya, Al-Hakim, saya ada video membahas tentang Al-Hakim, ya, nanti kalian bisa cek di channel saya. Itu dia mudah memasukkan beberapa hadis yang trouble, ya, ke dalam kitabnya. Maka Al-Albani terkadang mengkritik caranya itu. Nah, cara ini ngawur, ya, kebablasan. Nah, menurut Ajir ini berupa celaan. Kamu kok berani ngomong ini imam, ini Al-Hakim, ini gini-gini. Padahal konteksnya itu konteks ilmiah. Tidak ada hubungannya Al-Albani itu dengki dengan Al-Hakim atau apa jenis lainnya gitu, ya. Bahkan Al-Albani mengambil beberapa hadis dari Al-Hakim, ya. Nah, itu jadi Ustadz Ajir dia tidak paham penempatannya bagaimana, ya. Mengapa ilmu jarah dan takdil itu penting, ya? Misalnya ini pelupa, ini dia gampang meriwayatkan hadis begitu aja, an ya, tanpa menjelaskan haddatsana, ya, iki saenake dhewe, ya. Nah, ilmu jarah dan takdil adalah bagian dari metodologi ilmiah dalam Islam untuk memverifikasi keabsahan hadis. Dengan menilai perawi, ulama hadis memastikan bahwa hanya hadis yang sahih dan dapat dipercaya yang digunakan sebagai pedoman. Menyamakan ilmu ini dengan celaan menunjukkan kejahilan, karena ilmu ini justru menjunjung tinggi objektivitas dan integritas dalam menjaga warisan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, ini artikel ini saya terjemahkan. Nah, yang ngomong si Ustadz tadi jahil adalah artikel ini. Yang mengingkari ilmu jarah dan takdil berarti dia jahil, ya. Jahil, ya, dia harus kembali lagi ke pondok belajar yang benar, ya. Tidak tahu saya dia belajar mondok di mana, ya. Belajar sama ulama siapa, apa yang sudah dia pelajari, ya. Kok dengan begitu hebatnya mau mengekspos, ya, ini loh Al-Albani mencela seenaknya sendiri, ya. Harus ada tafsil, ya Ustadz, harus paham, ya. Anda paham apa tidak? Jadi jangan membuat penonton mentertawai Anda, ya. Sekian, semoga bermanfaat.